Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaf Kafabila dengan NIM 25105121175 dari kelas E Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir UAS saya yang berjudul Analisis Kepuasan Layanan Akademik. Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk membuktikan apakah rata-rata tingkat kepuasan mahasiswa FIK UPNVJ terhadap pelayanan akademik secara nyata sudah berhasil melampaui batas ambang kategori cukup, yaitu dengan skor 3,00 atau mungkin belum. Nah, di sini untuk ada bagian pendahuluan dan metode penelitian. Serta ini juga ada identitas penelitian. Masuk ke bagian pendahuluan dan metode, evaluasi ini sangat penting sebagai instrumen penjaminan mutu internal fakultas agar menjamin dapat mengambil keputusan berbasis data, bukan sekedar tebakan subjektif. Dataset yang saya gunakan merupakan data hasil instrumen kuesioner evaluasi layanan oleh mahasiswa, atau singkatannya adalah ELOM. Jumlah populasi awal dalam studi kasus ini adalah 100 data responden. Ini untuk data yang saya gunakan. Nah, dari populasi tersebut, saya mengekstrak sampel sebanyak 30 responden menggunakan teknik simple random sampling atau sampling acak sederhana secara terkomputerisasi. Teknik acak ini menjamin bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih sehingga data terhindar dari bias pemilihan. Nah, untuk variabel yang menjadi fokus utamanya dalam analisis ini adalah variabel Y, yaitu rata-rata kepuasan, yang dibentuk dari rata-rata komposit 4 indikator kepuasan, yaitu adalah kepuasan umum, lalu ada kesesuaian kebutuhan, rekomendasi, dan juga kepuasan perbaikan. Nah, ini untuk yang menjadi fokus utama dalam analisis ini ya, yaitu adalah rata-rata kepuasan ini, yang bagian ini. Dan ini data yang saya ambil menggunakan random sampling. Untuk analisisnya dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu ada yang pertama statistik deskriptif, pendugaan parameter, interval, kepercayaan 95%, dan juga uji hipotesis one sample t-test dengan taraf nyata 5%. Oke, lalu kita sekarang lanjut ke hasil analisis. Ini untuk hasil analisis dari yang data sampel terpilihnya saya ambil menggunakan random sampling. Nah, oke, sekarang kita mari bedah hasil analisis yang ini. Tahap pertama adalah statistik deskriptif. Berdasarkan hasil perhitungan di Excel terhadap 30 sampel responden, diperoleh nilai rata-rata min kepuasan sampel sebesar 3,325. Lalu secara absolut, angka rata-rata ini sudah berada di atas nilai batas acuan kita, yaitu tadi 3,00. Untuk nilai mediannya dan modus adalah 3,250 untuk mediannya, dan modusnya adalah 3,00. Kita juga memperoleh nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar 0,421. Ini yang bagian ini. Makna dari angka standar deviasi yang kecil ini adalah persepsi atau penilaian kepuasan di antara ke-30 mahasiswa sampel cenderung homogen atau seragam. Artinya, tidak ada kesenjangan penilaian yang
terlalu ekstrim antara mahasiswa, di mana skor kepuasan bergerak dari nilai minimumnya adalah 2,75 hingga nilai maksimumnya itu sempurna adalah 4 atau bisa dibilang 4,00. Nah, jika kita melihat grafis pendukung berupa diagram batang yang di sebelah sini, sebaran nilai kepuasan yang saya tampilkan di layar terlihat jelas bahwa mayoritas balok data menjulang tinggi melewati garis kritis 3,00. Sebagian besar responden berada pada kategori kepuasan tinggi. Selanjutnya, kita melangkah ke analisis yang paling krusial, yaitu statistika inferensial. Pertama, kita melakukan pedoman parameter interval kepercayaan 95%. Dengan standar errornya adalah sebesar 0,076892. Diperoleh batas kesalahan atau margin errornya sebesar 0,150705. Nah, dari komponen ini didapatkan batas bawahnya, yaitu lowernya sebesar 3,174294 dan batas atasnya sebesar 3,475705. Makna dari angka interval ini adalah kita dapat menyatakan dengan tingkat keyakinan 95% bahwa nilai rata-rata kepuasan mahasiswa yang sesungguhnya di tingkat populasi diyakini akan berada dalam rentang skor antara 3,174,294 hingga 3,475705. Nah, karena batas terendah dari estimasi kita adalah 3,174,294 masih bernilai lebih besar dari 3,00 atau bisa dibilang 3. Ini memberikan indikasi awal yang sangat kuat bahwa layanan fakultas sudah memuaskan. Untuk meresmikan kesimpulan tersebut secara hukum statistik, dilakukan uji hipotesis rata-rata satu sampel. Arah kanan dengan formulasi hipotesis 0, rata-rata kepuasannya adalah kurang dari atau sama dengan 3. Melawan hipotesis alternatif, rata-rata kepuasan lebih dari 3. Dari hasil komputasi data, didapatkan nilai terhitung sebesar 4,227. Jika dibandingkan dengan batas nilai kritis dari t-table sebesar 1,699, maka nilai terhitung kita jauh lebih besar. Selain itu, nilai p-value yang diperoleh sangat kecil, yaitu 0,000108, yang berarti jauh di bawah ambang toleransi kesalahan 0,05. Nah, oleh karena itu, keputusan statistik yang diambil adalah tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis alternatif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan. Apa makna dari penolakan hipotesis 0 tersebut terhadap layanan akademik FIK UPN-VJ? Keputusan menolak hipotesis 0 membuktikan secara ilmiah bahwa angka rata-rata kepuasan yang tinggi ini bukan merupakan faktor kebetulan saat mengambil sampel. Secara inferensial, ini menjadi bukti empiris bahwa performa pelayanan administrasi, kualitas pengajaran dosen, dan responsivitas dalam menangani keluhan, serta juga fasilitas pendukung di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta secara umum telah berhasil memenuhi ekspektasi positif dari mahasiswa. Namun, sebagai rekomendasi perbaikan layanan, adanya nilai minimum sampel yang menyentuh angka 2,75, menunjukkan masih ada peluang kecil untuk peningkatan mutu. Pihak manajemen FIK UPN-VJ disarankan untuk melakukan audit berkala, khususnya pada aspek kecepatan birokrasi surat menyurat dokumen akademik dan juga validasi nilai perkuliahan, agar kepuasan tinggi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan mahasiswa. Oke, kita masuk ke bagian akhir, yaitu adalah kesimpulan dan juga sarannya.
Kesimpulan utama berdasarkan hasil analisisnya adalah di kesimpulan akhir ini membuktikan secara mantap bahwa layanan akademik di Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta dinilai sukses dan memuaskan oleh mahasiswanya. Melalui pengujian matematika statistika yang valid, terbukti secara nyata bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa sudah melampaui batas nilai kecukupan 3 dengan tingkat meyakinkan yang sangat tinggi. Nah, untuk terakhir yaitu ada saran perbaikan layanan akademiknya adalah bagi fakultas mempercepat proses pelayanan administrasi surat menyurat dan validasi nilai di kampus agar kelompok mahasiswa yang merasa kurang puas bisa ikut merasakan pelayanan yang cepat dan juga nyaman. Untuk bagi penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel kualitas pelayanan seperti mungkin fasilitas kampus atau bisa juga keramahan petugas pada kuesioner semester depan agar bisa diketahui aspek apa yang paling membuat mahasiswa merasa senang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.